Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Ya, masih semangat ya? Ya, masih semangat. Udah pada sarapan dari rumah? Tentunya sudah, ya kan? Kita tuh harus sarapan dari rumah biar kita belajarnya tidak ngantuk. Karena dengan perut kita lapar akan memicu kita mengantuk. Oke, hari ini kita belajar tentang PPT pembelajaran tentang fotosintesis pada tumbuhan di kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Baiklah, anak-anak ibu semuanya melihat PPT yang ibu tampilkan. Nah, lihat tuh, ada gambar 2 orang anak yang sedang berada di pekarangan rumahnya. Nah, di sana ada kucing, ya. Semuanya melihat kan? Di sana ada kucing. Kucing itu sedang makan. Yuk kita sama-sama melihat percakapan mereka. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Nah, dia bertanya, kucing ini bisa lapar. Kalau tumbuhan bisa lapar atau enggak ya? Nah, temannya menjawab, benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut ya. Mungkin anak-anak ibu sekalian pernah melihat hewan atau kita sendiri makan, tapi bagaimana dengan tumbuhan? Kenapa tumbuhan itu bisa bertumbuh? Apakah dia makan? Nah, itulah yang menjadi topik kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, coba perhatikan, di situ ada seorang anak yang memakai seragam dengan menunjukkan gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar, sama juga dengan anak-anak ibu. Kalau lapar kan pasti mencari makanan kan? Nah, hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Dia bertanya seperti itu. Nah, tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Cara tumbuhan memperoleh makanan yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, ayo kita pelajari apa itu fotosintesis. Nah, pada slide berikutnya anak-anak ibu bisa melihat di situ ada gambar sebuah tumbuhan dengan matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki daun berwarna hijau. Nah, di situ ada cahaya matahari. Nah, ibu, itu gambar apa, Bu? Nah, inilah gambar dari proses fotosintesis atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Oke, pertama adalah cahaya matahari. Nah, energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diperoleh atau diserap oleh daun. Kemudian ada klorofil. Pada daun terdapat bahan khusus yang bernama klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, di dalam daun itu ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, zat hijau daun itulah yang bertugas untuk menyerap cahaya matahari atau menyerap energi matahari. Kemudian yang ketiga ada air. Nah, air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan akan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Nah, di situ tugasnya akar untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian dari akar dia akan meneruskan ke daun, ke batang, dan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, kemudian yang keempat, karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat menghembuskan nafas atau saat menghembuskan nafas serta hasil pembakaran akan diserap oleh daun. Nah, sekarang karbon dioksida itu diperoleh dari mana, Ibu? Nah, ketika kita menghirup oksigen, coba kita tarik napas dulu. Nah, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, itu juga akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian
Terjadinya fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini terjadi pada bagian kloroplas daun. Nah, kloroplas daun ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang ya, harus menggunakan mikroskop. Nah, setelah proses fotosintesis atau proses terjadinya fotosintesis telah selesai, maka akan dihasilkan oksigen. Nah, apa sih oksigen itu? Oksigen adalah gas hasil fotosintesis yang dilepas oleh daun ke udara, kemudian dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi, setelah fotosintesis dihasilkan oksigen. Nah, oksigen ini berfungsi untuk apa? Nah, ini ketika kita bernapas, kita akan menghirup oksigen. Nah, oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian apalagi Bu hasil dari fotosintesis? Nah, karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh batang. Kelebihan zat makanan akan disimpan oleh tumbuhan pada bagian tertentu. Contohnya pada bagian akar, batang, dan buah. Nah, selain oksigen yang dihasilkan fotosintesis pada tumbuhan, juga karbohidrat dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, karbohidrat yang dihasilkan tumbuhan ini apabila kelebihan, maka akan menghasilkan buah. Nah, buah tumbuhan yang kita makan itu adalah hasil dari karbohidrat. Nah, seperti itulah proses fotosintesis. Nah, anak-anak ibu bisa melihat lagi slide berikutnya. Nah, di situ ada proses singkat seperti yang ibu jelaskan tadi, proses fotosintesis. Nah, kalau bagian yang slide ini adalah proses singkatnya, ya. Fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di situ ada gambar sebuah tumbuhan, ada cahaya matahari. Cahaya matahari diserap oleh daun, ya. Bahan-bahan fotosintesis yang dari alam apa saja Ibu? Cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, kalau dari tumbuhan itu sendiri, klorofil atau yang dinamakan dengan zat hijau. Nah, hasil fotosintesis itu apa Ibu? Oksigen. Nah, oksigen adalah gas hasil fotosintesis yang dilepas oleh daun ke udara. Kemudian apa Ibu? Karbohidrat. Karbohidrat adalah zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh batang. Nah, itulah hasil dari fotosintesis. Nah, manfaat fotosintesis itu apa Ibu? Nah, coba anak-anak Ibu lihat gambar percakapan yang ada di slide. Nah, di situ ada 3 orang. Ya, di situ ada 3 orang. Oke. Ada yang pakai baju merah, ada perempuan pakai kacamata, ada juga yang memakai baju biru. Ya, anak-anak Ibu bisa membedakan warna kan? Tidak ada yang buta warna. Oke. Nah, di situ tanaman padi bisa tumbuh sampai panen. Karena tanaman melakukan fotosintesis. Nah, dia berkata tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Nah, datang lagi yang satunya. Kita bisa bernafas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kemudian yang berbaju biru mengatakan kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Nah, apa yang mereka sampaikan itu adalah hasil dari fotosintesis. Artinya apa? Itu adalah keuntungan dari fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya. Ya, padi. Dengan adanya padi, ada nggak keuntungan bagi makhluk hidup lainnya? Ada, seperti tikus bisa ada makanannya. Manusia juga bisa makan beras, atau beras itu dimasak menjadi nasi. Kita bisa memakan nasi. Kemudian apa lagi hasil besarnya dari fotosintesis Ibu? Nah, udara atau oksigen itu kita sangat membutuhkan itu. Kalau kita tidak ada oksigen, mungkin kita tidak akan bisa hidup. Kita sangat membutuhkan oksigen. Nah, kemudian apa lagi Bu? Nah, kata yang biru ini makan nasi. Ya, sama juga kata yang
yang pakai baju merah tadi, Padi. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada sekilas info. Nah, di situ ada gambar apa? Gambar seorang anak dengan pakaian seragam, sama kayak anak-anak ibu kan pakai seragam. Nah, di situ ada gambar apa, Ibu? Bunga rafflesia dan tali putri. Nah, di situ ada, sadarkah kalian tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil seperti bunga rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanan. Nah, ada katanya tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis seperti bunga rafflesia arnoldi, ya. Itu adalah bunga yang apa? Ayo. Nah, itu adalah bunga yang dijaga atau bunga langka yang perlu dilestarikan, ya. Nah, ada juga tali putri. Mungkin sering kita melihat itu ada di kebun, ada di hutan-hutan, di semak-semak belukar itu ada. Nah, itu tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis. Nah, Ibu kan tadi bilang kalau tumbuhan yang berfotosintesis itu pasti bisa makan. Kenapa? Karena dia memasak makanannya. Terus bagaimana sama tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis, Ibu? Nah, mereka menumpang di tumbuhan lain, ya. Mereka mereka hidup dengan menumpang pada tumbuhan lain. Dari tumbuhan lainlah mereka memperoleh makanan. Nah, pada slide berikutnya, peran tumbuhan bagi manusia dan hewan. 1. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung, ya. Contoh, ada di daun dan ada di bunga. Kemudian ada di buah dan ada di biji. Kemudian ada di akar, ada di batang. Yang ada di akar apa aja, Ibu? Seperti wortel, ubi-ubian, ya, bengkuang. Nah, di batang apa, Ibu? Tebu. Kalau di buah, Ibu, ya di buah itu ada nanas. Kalau di biji ada padi, kacang-kacangan, ya, jagung, ya. Kalau di daun dan bunga, Ibu, ada kalau di bunga ada brokoli, ya. Ada juga sayur-sayuran hijau, selada, ya. Masih banyak lagi. Nah, tumbuhan sebagai produsen atau autotrof, ya. Tumbuhan sebagai produsen autotrof, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, ya. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, berkurangnya tumbuhan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Contoh, tanah longsor di daerah perbukitan. Kemudian hewan-hewan kehilangan tempat tinggal karena pohon di hutan ditebangi secara liar. Kemudian suhu bumi semakin meningkat, akibatnya banyaknya karbon dioksida di udara. Jika tumbuhan berkurang, jumlah karbon dioksida akan meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Ketika tidak ada tumbuhan lagi, maka oksigen akan sedikit, karbon dioksida akan banyak di bumi ini. Nah, pada yang sudah kita pelajari dari tadi, ya, yang sudah Ibu jelaskan dari tadi, di sini ada apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan di darat dan di laut berfotosintesis. Kemudian, untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Kemudian, hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan di udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan, ya. Semoga dengan adanya pembelajaran dan PPT yang Ibu tampilkan, anak-anak Ibu semakin menangkap
Ya, kita tidak menonton hanya dari buku. Anak-anak ibu juga bisa melihat gambar pada slide, ya, yang mungkin bisa membantu anak-anak ibu untuk menangkap materi yang ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memecahkan segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran anak-anak ibu. Contohnya apa? Tumbuhan itu kayak mana caranya makan? Kenapa tumbuhan itu semakin besar sementara mulutnya tumbuhan itu kan gak ada? Bagaimana dia bisa memasukkan makanan? Ibu sudah menjelaskan dari tadi kan? Semoga anak-anak ibu bisa mengerti. Terima kasih.